dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu. Pagi hari ini mari kita mau bersuka cita, memuji nama Tuhan, juga mau belajar firman Tuhan. Oma yakin Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you Lord, thank you Lord. Berdoa, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ikut tante berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami semua pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap mengikuti ibadah, memuji, melompat, bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ayo semua tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus ada di sini sebab Yesus adalah idola kita, idola oma, idola anak-anak semua. Yesus idolaku. Ayo tetap bangkit berdiri, menyanyi, memuji Tuhan. Haleluya. Lompat.
kita nyanyi. Kok bisa, kok bisa Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang besar. Haleluya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa bagaimana caranya? Bisa saja, oh bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Asal Tuhan di pihak kita, semua pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa bagaimana caranya? Bisa saja, oh bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Asal Tuhan di pihak kita, semua pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa bagaimana caranya? Bisa saja, oh bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Asal Tuhan di pihak kita, semua pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa bagaimana caranya? Bisa saja, oh bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Asal Tuhan di pihak kita, semua pasti bisa. Haleluya. Semua pasti bisa asal Tuhan di pihak kita. Nah Pak, dalam minggu ini ada teman kita yang berulang tahun ya. Tanggal 1 bulan 4. Wah, namanya Otniel Bianto. Kemudian ada teman lagi yang berulang tahun tanggal 2 bulan 4. Ale Jainendra. Nah, dua teman kita ini masih kecil-kecil, masih balita, tapi mereka setia datang di sekolah minggu. Tuhan memberkati. Ayo nyanyi dulu. Panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Dan juga Ale. Nah anak-anak sekalian, sebentar kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau berdoa supaya firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kita semua. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang mengasihi aku. Haleluya. Anak-anak tangannya dilipat ya. Semua ikut menyanyi. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada
kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian kami sudah menyenangkan Engkau. Dan tiba saatnya kami sebentar akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikan daya ingat, daya fikir yang baik kepada kami, agar kami boleh benar-benar mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik dan menanamkan di dalam hati kami. Dan kami berdoa buat guru-guru kami, Tuhan juga yang akan memberikan hikmat. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang berulang tahun, baik itu Otniel maupun Ale. Mari Tuhan memberkati dalam setiap masa tumbuhnya, agar anak-anak ini, teman-teman kami, boleh tetap terus setia memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan cerita firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap ya? Sudah duduk dengan manis untuk dengar firman Tuhan. Nah, pagi ini Oma mau cerita tentang Sakius, ya. Sakius yang pendek tetapi mendapat anugerah dari Tuhan. Nah, anak-anak, di kota Yeriko ada seorang yang kaya yang bernama Sakius. Dan Sakius ini dia memang kaya, tetapi dia terkenal sebagai orang kaya yang pelit, yang kikir, tidak punya kasih, dan sering sekali menekan orang lain. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari itu Yesus lewat di kota Yeriko, di mana Sakius ini tinggal. Nah, anak-anak, banyak sekali orang-orang waktu itu di Yeriko sangat senang sekali menyambut Yesus, ya. Ramai sekali di jalan. Nah, Sakius dia tidak kenal Yesus, ya. Tetapi dia mendengar kok banyak orang sekali yang berteriak, Yesus datang, Yesus mau lewat. Dia juga, siapa Yesus? Saya tidak kenal, siapa Yesus? Nah, anak-anak, akhirnya Sakius ini dia juga kepingin tahu, siapa sih yang namanya Yesus itu, yang mau lewat, ya. Kok banyak sekali orang yang membicarakannya. Orang macam apakah? Bagaimana sih Yesus itu? Nah, akhirnya Sakius ini juga ikut keluar di jalan, ingin melihat Yesus lewat. Tetapi anak-anak, ketika Sakius sampai di luar, dia melihat ada begitu banyak orang yang mengerumuni di sekeliling Yesus, sehingga tidak memungkinkan dia bisa melihat bagaimana wajah Yesus itu. Dan anak-anak tahu, Sakius itu tubuhnya pendek, ya. Dia sudah tua tapi tubuhnya pendek, ya. Dia kepingin tahu gimana ya
untuk melihat Yesus. Mana mungkin dengan orang yang sebanyak ini, tidak mungkin ya. Dia berpikir keras, bagaimana ya, mumpung Yesus lewat, saya kepingin lihat yang namanya Yesus itu bagaimana wajahnya. Nah, ketika Sakius pikir-pikir, aduh gimana ya caranya, dia lihat, wah di situ ada pohon ara, ya, pohon yang cabangnya besar-besar. Wah ini pas, ini cocok ya. Sakius ini memang, wih ini akalnya pinter ya. Nah akhirnya dia panjat itu pohon ara ya. Kemudian dia mengintip ya dari, oh ya, pas Yesus lewat di bawah pohon itu. Sakius lihat, oh ini yang namanya Yesus. Oh seperti ini yang disambut orang begitu banyak. Oh seperti ini yang namanya Yesus. Dan anak-anak, ini luar biasa sekali. Ketika Yesus sampai di bawah pohon ara di mana Sakius sembunyi di situ, Yesus menengadahkan wajahnya dan berkata, "Hei Sakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu." Wah, anak-anak, suara Yesus yang begitu jelas ya, dan dapat didengar oleh banyak orang, termasuk Sakius yang ada di atas pohon. "Hai Sakius, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu." Wah, anak-anak, Sakius jelas sekali namanya dipanggil ya, bukan orang lain, namanya Sakius. Dengan sukacita Sakius langsung turun dia. Wah, dan orang-orang yang lain pada minggir semua karena nama Sakius ini sudah terkenal jahat, tapi ya minggir semua. Loh kok Sakius yang dipanggil ya? Anak-anak, Sakius langsung datang kepada Yesus dan kemudian, "Mari Yesus, mari, rumahku terbuka untuk engkau ya." Sebab Yesus tadi kan katakan, "Aku mau menumpang di rumahmu." Sakius, "Mari Yesus, mari, mari." Nah anak-anak, orang-orang minggir ya. Dan Sakius membawa Yesus ke rumahnya ya. Meskipun orang-orang pada bilang, "Loh kok Sakius yang jahat ya yang dipanggil namanya ya." Nah anak-anak, tapi Sakius dengan sukacita menyambut Yesus di rumahnya. Dan Sakius katakan, "Yesus, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan ada orang-orang yang selama ini kutipu akan kuganti 4 kali lipat." Wah anak-anak, Sakius yang tadi terkenal sebagai Sakius yang pelit, Sakius yang pelit, Sakius yang jahat, sekarang berubah menjadi Sakius yang baik hati ya. Sakius yang suka menolong orang lain. Nah anak-anak, kisah ini mengajar kepada kita semua bahwa Yesus itu mengenal kita semua satu persatu. Ada berapa banyak anak-anak di seluruh dunia ini? Banyak sekali ya. Tapi Yesus mengenal kita satu persatu ya. Ini namanya Jason, ini namanya Valen, ini namanya Martin ya, ini namanya Fandi ya. Nggak ada yang keliru ya. Nggak ada yang namanya Martin dipanggil Fandi, aduh keliru Tuhan, saya namanya bukan itu. Nggak ada ya. Tuhan Yesus selalu mengenal nama kita satu persatu, nggak mungkin keliru. Jadi sebelumnya Yesus dan Sakius tidak pernah kenal. Makanya Sakius kepingin tahu yang namanya Yesus itu siapa dan bagaimana. Sebab memang mereka tidak kenal. Tapi Yesus kita adalah Yesus yang maha kuasa, yang maha tahu. Dia langsung menengadahkan wajahnya. "Sakius, turunlah." Wah, bisa tahu namanya Sakius ya. Nah anak-anak, pagi hari ini Yesus juga mengenal nama kita satu persatu ya. Yesus tidak pernah lupa dengan nama kita ya. Dan anak-anak, hal yang lain yang kita belajar, ketika
Sakius mengenal Yesus dan membawanya ke rumahnya. Anak-anak, Sakius ini berubah. Sakius yang tadinya jahat, pelit, kikir, ya, sekarang menjadi Sakius yang baik. Dia katakan, separuh dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Orang yang pernah kutipu akan kuganti 4 kali lipat. Lah, anak-anak, kok bisa ya? Nah ini, setiap orang yang mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh pasti dan harus berubah. Anak-anak yang nakal datang ke sekolah minggu, dengar firman Tuhan, harus berubah, tidak boleh nakal terus, ya. Harus menjadi anak yang dengar-dengaran, ya. Anak-anak yang kasar, yang suka bertengkar, yang suka pukul temannya, setelah datang di sekolah minggu, belajar firman Tuhan, mengenal Yesus, harus berubah. Bukan lagi menjadi si Tony yang suka mukul, tapi terkenal si Tony yang baik hati, ya. Si Tony yang dulu suka ngomong kasar, sekarang berubah menjadi Tony yang suka berbicara dengan lemah lembut. Nah, anak-anak harus berubah, ya, harus berubah. Seperti Sakius, dia berubah setelah dia mengenal Yesus. Nah, anak-anak, pagi hari ini biar firman Tuhan boleh mendapat tempat di hati yang baik, di hati anak-anak dan kita semua, ya. Satu hal kita tahu, kita percaya, Yesus mengenal nama kita satu persatu, ya. Sebab dia adalah gembala yang baik, ya. Dia mengenal kita satu persatu. Dan yang kedua, kita belajar setiap kita yang mengenal Yesus juga harus berubah menjadi baik, ya. Harus berubah menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua sama-sama menyanyikan pujian firman Tuhan, ku dengar, ku simpan di hatiku. Dilipat dan semua berdoa ikut Om Maya. Tuhan Yesus, terima kasih, saya sudah mendengar firman-Mu dan saya percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau mengenal Sakius, Engkau juga mengenal saya. Kalau Engkau mengasihi Sakius, Engkau juga mengasihi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya mau seperti Sakius yang berubah setelah mengenal Yesus, saya juga mau berubah menjadi anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran, yang taat di rumah, di gereja, di sekolah, bahkan di mana saja. Kehadiran saya boleh menjadi berkat agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ibadah sekolah minggu pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini.
kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu yang akan datang.